seorang ulama NU yang merupakan panglima Hizbullah. Hizbullah juga terlibat dalam pertempuran 10 November dan yang lainnya. Beliau memang sengaja memposisikan diri berada di sebelah kiri Bung Karno. Dari barisan ketiga jemaah bagian kiri, tiba-tiba pecah teriakan lantang seorang jemaah. Allahu Akbar. Orang-orang termasuk imam bertiarap. Simpul dasinya sampai terputus. Saya kena. Ucap tokoh NU tersebut pasrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Arah 9 Channel. Saudara-saudaraku, dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dari konten sebelumnya, yakni tentang upaya atau perisai diri dari seorang ulama NU yang merupakan panglima Hizbullah. Hizbullah adalah satu laskar yang berisi kaum muslimin dan para kiai, terutama kiai NU yang berjuang pada era kemerdekaan. Hizbullah juga terlibat dalam pertempuran 10 November dan yang lainnya. Adalah Kiai Haji Zainul Arifin Pohan. Beliau seorang ulama berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara, yang pada bulan Mei 1962 di saat pelaksanaan sholat Idul Adha di Istana Merdeka Jakarta, beliau menurut penuturan dari cucunya yang dimuat dalam situs berita NU, memang sengaja memposisikan diri berada di sebelah kiri Bung Karno. Sementara di sebelah kanan Bung Karno adalah Jenderal Abdul Haris Nasution, dan di belakang Bung Karno ada sejumlah anggota Detasmen Kawal Pribadi atau DKP. Pada saat itu, tahun 1960-an, peta politik di negeri ini memang sedang memanas, ya. Sehingga pengawalan ketat selain memang menjadi protap juga adalah sesuatu yang harus disiagakan pada saat-saat yang seperti itu. Maka Kiai Haji Zainul Arifin yang pada saat itu menjabat sebagai ketua DPR memposisikan diri. Memposisikan diri artinya beliau mungkin sudah ada feeling akan terjadi sesuatu dan ternyata benar adanya. Di lingkungan Istana Merdeka ternyata bisa menyusup sejumlah anggota dari DI/TII yang kemudian melakukan serangan khususnya kepada Bung Karno, namun ternyata salah sasaran. Sebagaimana yang telah kami sampaikan edisi yang lalu, pelaku tersebut ketika sudah ditangkap lalu diinterogasi, ia mengaku bingung mana yang menjadi sasaran. Sehingga akhirnya meleset, terkenalah kepada Kiai Haji Zainul Arifin. Dua anggota DKP terkena, tapi masih terselamatkan. Sementara Kiai Haji Zainul Arifin, sebagaimana diinformasikan oleh situs berita Kompas, dari barisan ketiga jemaah bagian kiri, tiba-tiba pecah teriakan lantang seorang jemaah. Allahu Akbar. Seraya tangannya mengacungkan pistol yang diambil dari betis kanannya. Ia adalah seorang sniper alias penembak jitu. Mestinya sasaran tembaknya tidak bakal luput dari muntahan pelurunya menuju Bung Karno. Namun anggota pengawal presiden berhasil menepiskan tangan orang itu dan pindah. Dor! Orang-orang termasuk imam bertiarap. Lalu suasana pun berubah kacau balau. Kiai Haji Zainul Arifin tersungkur. Tubuhnya lunglai rebah di atas sajadah. Bahu kirinya terasa basah. Ketika dia mencoba meraba bagian tubuhnya yang terasa hangat, didapati simpul dasinya sampai terputus. Cairan merah berwarna segar membasahi kemeja putih hingga ke jas luarnya. Sedikit lagi peluru bisa mengenai jantungnya. Saya kena, ucap tokoh NU tersebut pasrah di antara kekacauan di sekelilingnya. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, ucapnya. Bung Karno selamat. Kiai Haji Zainul Arifin Pohan
dilarikan ke rumah sakit. Setelahnya beliau pun sakit-sakitan dan berpulang sekitar 10 bulan kemudian, yakni pada bulan Maret 1963. Saudara-saudaraku sekalian, siapakah Kiai Haji Zainul Arifin? Inilah yang ingin saya sampaikan kepada Anda, walaupun mungkin di antara Anda sudah mengetahui. Seperti diulas oleh Kompas, Kiai Haji Zainul Arifin Pohan adalah seorang ulama yang lahir pada 2 September 1909 dari Barus Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Beliau putra tunggal dari pasangan keturunan Raja Barus Sultan Ramali bin Tuanku Raja Barus Sultan Shah Alam Pohan. Kiai Haji Zainal Arifin Pohan menyelesaikan HIS dan sekolah menengah calon guru dan seterusnya. Kemudian pada usia 16 tahun, beliau merantau ke Batavia. Di kota ini, aktivisme dan pemikirannya mendapatkan tempat. Lantas, berbekas ijazah HIS, Zainul Arifin bekerja di pemerintahan kota Praja kolonial sebagai pegawai perusahaan air minum di Jakarta Pusat. Ia juga mendirikan balai pendidikan untuk orang dewasa, perguruan rakyat, di kawasan Master Cornelis atau Jatinegara. Disinilah jejaknya sebagai ulama dan pejuang bermula. Kemudian beliau bergabung dengan Gerakan Pemuda Ansor hingga Laskar Hizbullah. Panggilan ulama ini adalah Zainul Arifin atau Kiai Zainul Arifin, yang juga menjadi salah satu anggota yang tergabung dalam sayap organisasi di bawah Nahdlatul Ulama, Gerakan Pemuda Ansor. Selama menjadi anggota GP Ansor, Kiai Haji Zainul Arifin Pohan meningkatkan pengetahuan agama dan keterampilan berdakwahnya. Ia menjadi seorang dai muda yang banyak dibicarakan. Gaya bicara, pidato, dan pengetahuannya luas hingga menarik para ulama besar di NU. Zainul Arifin pun dipercaya untuk menjadi ketua cabang NU Jatinegara, lantas jadi ketua majelis konsul NU Batavia sampai tentara Jepang datang pada 1942 hingga jadi Panglima Hizbullah yang dibentuk oleh Masyumi. Setelah proklamasi, Zainul bertugas mewakili Masyumi di Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP cikal bakal DPR MPR. Selain mengikuti BPKNIP, Zainul juga masih aktif memimpin gerakan-gerakan gerilya Laskar Hizbullah di Jawa Tengah dan Jawa Timur selama agresi militer 1 dan 2. Saat terjadi agresi militer Belanda kedua, Belanda berhasil menguasai Yogyakarta. Pada saat darurat tersebut, BPKNIP tidak dapat berfungsi, sehingga Zainul bergabung sebagai anggota Komisariat Pemerintah Pusat di Jawa. Setelah revolusi, ia sempat aktif dalam pemerintahan bersama Bung Karno, sosok yang ia kagumi. Ia bahkan diangkat menjadi Wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang memerintah 2 tahun penuh, 1953 hingga 1955. Pemilu pertama 1955 mengantar Zainul Arifin sebagai anggota Majelis Konstituante sekaligus Wakil Ketua DPR sampai kedua lembaga itu dibubarkan Soekarno melalui dekret Presiden 5 Juli 1959. Jejak politiknya panjang membentang sepanjang hidupnya dalam membela negeri dan jadi ulama yang disegani. Pada 2 Maret 1963, Kiai Haji Zainul Arifin berpulang ke rahmatullah. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dan beliau juga dianugerahi sebagai pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden nomor 35 tahun 1963 tanggal 4 Maret 1963. Demikian saudara-saudaraku, dan mari kita teruskan perjuangan dari para pahlawan kita. Al-Fatihah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaian. Berikan masukan yang konstruktif.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.